Selamat malam teman-teman semua, kita kembali lagi di Bincang Malam, di episode spesial. Kali ini kita akan memakai tema adalah nasionalis dalam kondisi kritis. Dan sebelumnya saya ingin menyapa sahabat saya, guru saya yang ada di jauh di sana, di Jawa Timur sana, di kota Jombang, dengan Gus Wais. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Masih. Ya, Gus, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini alhamdulillah di Jombang relatif secara umum kondusif dan masyarakat juga bisa melakukan physical distancing sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintahan pusat dalam rangka memutus COVID-19. Mungkin boleh diperkenalkan Gus, sehari-hari Gus Faiz pekerjaannya apa? Saya Faidin Filmonta Koba dari Jombang yang setiap hari bergerak di dunia sosial, juga di dunia pendidikan. Dan alhamdulillah di masa-masa pandemi COVID ini kami bersama teman-teman di Jombang mengadakan posko pengaduan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak COVID, sehingga ada beberapa masyarakat yang belum terdata. Sebagai prima bantu bisa melapor kepada pos kami yang pusnya ada di Sentul, dimana ada beberapa kecamatan juga membuka posko di Mojowarno, di Ploso, di Jombang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini banyak ada masyarakat terkait dan belum terdapatnya dia penerima bansos tersebut. Sebelum ada COVID, hari-hariannya pekerjaannya apa Gus? Kalau belum adanya COVID ini sehari-harian ya mengajar, terus berjualan kopi, ya. Karena saya sendiri juga membuka warkop aspirasi, di mana di warkop tersebut kami mencoba untuk dapat berdiskusi, dapat share, sering sama teman-teman pemuda di Jombang, entah itu terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Saya juga di sini meneruskan amanah ketua, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan Islam Praja Putra, Yayasan Islam Praja Putra, yang di dalam ada beberapa sekolah formal dan juga pesantren teknologi yang insya Allah akan kami kembangkan lagi dengan teman-teman di Jakarta yang mungkin fokusnya nanti adalah pada mendidik santri ini mempunyai skill di animasi, ya. Dan kami juga mohon bantuan doa bagi semua pemirsa bincang-bincang malam ini. Ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita kami bersama dengan teman-teman Saleh, dengan teman-teman yang lain untuk mewujudkan pesantren anarsi ini. Untuk edisi ini kita mencoba membuat tema khusus, yaitu nasionalis di masa krisis, gitu ya. Nah, artinya sebetulnya kami ingin kita ngobrol-ngobrol lah. Artinya kita ngobrol dalam artian nasionalis dari sudut pandang agama yang ada di Indonesia, lalu kemudian secara manusianya sendiri seperti apa gitu. Nasionalis itu apa sih? Sebenarnya dalam ajaran Islam sudah ada tentang nasionalis, atau kalau di kita, di teman-teman muslim itu sering terdengar yang namanya khudwatun minal iman, artinya mencintai tanah air, itu bagian daripada iman. Ya. Jadi sejujurnya kita tuh ada apa yang menjadi aturan-aturan dan bernegara dalam bangsa, khususnya ya ini, bagaimana cara warga Muslim untuk menempatkan diri
di tengah-tengah bangsa ini yang plural, yang beragam adat, beragam agama, sudah banyak tunan di dalam kami itu sendiri. Salah satunya tadi yang disebut yaitu hubul wat minal iman, mencintai negeri adalah bagian dari keimanan. Sehingga bagaimana mewujudkan mencintai negara ini, itu yang seringkali banyak perdebatan, seringkali banyak perselisihan di antara kita ini, khususnya warga Muslim. Karena tidak semua orang di Indonesia dalam satu visi, satu misi untuk mewujudkan hubul waton minal iman. Ya. Karena yang perlu disadari bahwa di Indonesia organisasi keislaman itu banyak, dan rujuk mereka itu juga bermacam-macam juga. Namun kalau kita tarik ke belakang bagaimana berdiri negara ini, sehingga seluruh umat Islam itu merujuknya pada sejarah dirinya negara ini, sehingga perselisihan pandangan terhadap ciptaan tanah air ini akan bisa disamakan. Ya. Nah, sekarang belakangan ini terjadi adalah egosentri golongan organisasi ini yang kedepankan, padahal kuncinya kita bernegara adalah memendam ego kita dan kita mencoba untuk menyamakan visi misi sendiri. Ya. Nah, berarti artinya sebetulnya kalau kita bicara nasionalis itu kan bicara bahwa kita tidak lagi membedakan orang-orang berdasarkan suku dan agama gitu Mas. Artinya semua adalah saudara dalam kemanusiaan gitu ya. Nah, artinya kan kita berarti saling tolong-menolong pada saat kondisi sulit seperti ini adalah bagian dari nasionalis itu sendiri gitu Mas. Nah, kalau dalam agama Islam sendiri, apakah menolong yang non-Muslim itu diperbolehkan atau tidak? Sebenarnya menolong orang non-Muslim, khusus teman-teman Muslim, menolong pada orang-orang non-Muslim itu diperbolehkan. Bahkan di dalam ayat Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya ini hal ini Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidaklah mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mengusir orang-orang yang berlaku adil dan baik. Artinya sebenarnya ajaran Islam untuk menolong sesama manusia itu tidak memandang agama. Nah, disinilah sebenarnya orang-orang Muslim harus mengetahui dasar dari bagaimana menolong sesama manusia itu sendiri. Karena dalam pandangan Islam, seluruh manusia ini adalah ciptaan Tuhan sejatinya. Maka pada saat kita menolong seseorang, kita tidak lihat lagi apa agamanya, apa sukunya, dari mana dia. Kita sudah tidak melihat itu lagi. Tapi yang kita lihat adalah sisi kemanusiaannya. Sense of humanity itu harus kita kedepankan. Karena jelas Allah juga tidak melarang untuk itu. Ya. Jadi tadi bahwa memang di dalam hadis sendiri tidak ada larangan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri tidak ada larangan ya untuk menolong yang non-Muslim. Gitu. Tidak ada larangan. Ya. Nah, artinya begini Mas, misalnya kalau di dalam Alkitab sendiri kan di Matius itu ada bahwa kita itu
menolong orang yang kelaparan. Jadi pada saat kita menolong, malah Tuhan bicara, tolonglah mereka yang kelaparan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, tidak perlu melihat atau melihat agamanya. Ketika kamu menolong orang yang kelaparan, kamu tuh sudah menolong aku, gitu kata aku dalam artian Tuhan, gitu kan. Nah, itu dalam kitab gitu ya. Nah, artinya gini, ini juga jadi perdebatan di dalam sesama teman-teman Kristen. Contohnya misalnya, dalam kondisi seperti saat ini, boleh nggak sih dalam kondisi sekarang, boleh nggak kita menolong teman-teman yang berprofesi di dunia malam atau berprofesi di yang mungkin agak menyimpang adalah seorang waria. Gitu kan. Nah, intinya kalau dari beberapa kami menganggap bahwa ketika kita menolong orang-orang tersebut pada saat kelaparan, ya itu sudah kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, di dalam menurut pandangan teman-teman di Muslim ini, apa Mas? Kalau menolong orang-orang seperti ini dalam kondisi krisis seperti saat ini? Sebenarnya kalau kita menolong sesama manusia, kalau itu berangkatnya dari self humanity, itu kita tidak lagi melihat apa pekerjaannya, latar belakangnya apa gitu kan. Karena spesifik kita di dalam Islam tidak ada yang mengatakan bahwa kita dilarang untuk menolong yang berprofesi di dunia alam, atau kita menolong kepada orang yang melakukan maksiat, tidak spesifik. Cuman di dalam Islam yang tidak boleh adalah kita menolong orang yang mau buat menyalahi aturan agama Islam, itu memang tidak boleh. Contoh, kalau ada orang mau mencuri, terus kita menolong bagaimana cara mencurinya supaya tidak ketahuan, nah itu tidak boleh, Mas. Ya, tapi ya. Kalau kita menolong orang yang profesinya memang mungkin dalam kerjaannya dia dilarang oleh agama, menolong pada saat musibahnya, menolong pada saat kelaparannya, itu tidak salah. Itu tidak masalah. Menolong untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama itu memang tidak boleh. Ya. Menangkap saya. Ya, jadi artinya gini Mas, misalnya anggaplah saya adalah temannya Mas Faiz dan saya sehari-hari bekerja sebagai DJ misalnya. Nah, lalu kemudian karena masa pandemi ini klub malam tutup sehingga saya tidak berpenghasilan. Nah, kebetulan agama saya pun non-muslim. Nah, saya tetapi adalah tetangganya Gus Faiz. Nah, Gus Faiz melihat bahwa saya tidak ada penghasilan dan saya jadi kesulitan makan misalnya. Nah, sebagai seorang Islam, menolong orang seperti saya itu dilarang nggak? Nggak dilarang, karena kita menolongnya bukan menolong pada pekerjaannya ya. Kita menolong pada posisi yang sekarang dalam kondisi sama-sama menghadapi sebuah wabah yang begitu besar, yaitu pandemi COVID ini, dan karena kerjaannya dia sudah bisa bekerja yang dari keseharian dia bekerja di wilayah itu. Jadi intinya kita bukan menolong pada posisi kerjaannya, tapi kita menolong pada sisi yang saat ini dia bekerja. Walaupun sebelum COVID dia bekerja mungkin kerjaannya dalam tanda kutip ada dilarang oleh agama, kita tidak melihat di wilayah itunya, tapi kita melihat kondisi hari ini saat kelaparan, tidak mempunyai uang untuk makan dan sebagainya, kita tidak dilarang untuk menolong seperti itu, karena jadinya menolong itu tidak melihat apa profesinya, tapi pada saat kondisi seperti ini yang dibolehkan untuk kita saling menolong. Gitu. Kalau dibalik, jadi artinya gini, ada seorang. Kalau dibalik bahwa profesinya bukan, dibaliknya gini,
ada seorang muslim yang taat, berprofesi misalnya normal lah dagang gitu kan, tidak aneh-aneh. Lalu kemudian karena dagangannya tersebut dalam pandemi ini tidak laku, lalu ada seorang tetangga yang ternyata adalah seorang DJ yang sukses dan punya tabungan kaya raya lah. Lalu kemudian kan dia mendapatkan uang itu dari pekerjaan dia di dunia malam sebagai DJ. Tetapi kan dia melihat tetangganya yang muslim sedang kekurangan dan dia membantu. Nah, pada saat dia membantu, tetangganya itu sebagai muslim boleh menerima tidak? Karena apa? Karena banyak ada isu yang beredar kan, wah nggak boleh terima uang dari uang haram ini karena dia kerjanya sebagai DJ misalnya seperti itu. Nah, atau mungkin ada oh dia bekerja sebagai wanita penghibur, tapi dia baik mas, dia sebenarnya mau sedekah aja gitu. Sebenarnya tidak ada larangan untuk orang muslim mendapat pertolongan dari non-muslim, juga tidak ada larangan. Apalagi keadaan seperti saat ini, karena benar-benar wabah COVID ini adalah sesuatu yang maha dahsyat, sehingga membuat orang untuk tidak keluar rumah, membuat orang untuk tidak boleh bekerja di luar rumah, dan kan susah untuk bekerja dari rumah, karena tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Nah, kondisi seperti ini dalam Islam tidak ada larangan untuk menolak pertolongan dari non-muslim. Kan pertolongan itu datangnya pada wabah seperti ini, pada saat orang semuanya memang membutuhkan pertolongan. Jadi gini, menolong itu tidak ada kategori kalau di KTP itu kan ada agama gitu kan. Ya. Nah, menolong, menerima pertolongan itu tidak kategori agamanya apa gitu. Ya, betul. Setuju. Baik yang nolong orang muslim ataupun yang menolong orang non muslim itu tidak menjadi sebuah persoalan, karena menolong adalah sebuah kata kerja yang tidak kenal agama apapun gitu. Yes, ya, setuju. Kita bisa lihat sejarah Rasulullah pada saat berdakwah. Seringkali Rasulullah ini dibantu oleh pamannya atau dibantu oleh sahabat yang non muslim. Yang sering terlihat dalam sejarah-sejarah Islam ada nama Thalib, ada nama Abdullah bin Uraikid, ada nama Adas, gitu kan. Nah, nama-nama tiga nama tersebut adalah orang paling sering orang non muslim yang paling sering menolong Rasulullah. Dan nyarisnya pertengahan itu hadir pada saat Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, dalam rangka berdakwah saja Rasulullah menerima pertolongan itu. Kita lihat saat Rasulullah mau dikepung malah oleh orang Quraisy, Abu Thalib lah yang tolong. Notabene Thalib non muslim gitu. Apalagi pertolongan itu hadir pada keadaan yang sifatnya sosial, yang sifatnya pertolongan ini hadir pada keadaan pada sisi kesehatan, gitu. Pada sisi dakwah saja belum menerima. Nah, makna dari diboleh menerima pertolongan dari non-muslim ini kalau disesuaikan dengan keadaan hari ini, di mana bangsa kita lagi menghadapi wabah pandemi ini, maka tidak ada alasan bagi teman-teman muslim untuk menolak pertolongan dari teman-teman muslim. Itu satu.
dan juga tidak ada alasan teman Muslim untuk menolak dari seorang yang kemungkinan pekerjaannya itu juga di luar dari ajaran Islam. Ya. Ya, mudah-mudahan mungkin dari ke depan bisa saling berdialog lebih banyak lagi untuk yang ikut dalam bincang-bincang malam, Ya. mungkin dengan serta yang agak bertambah jauh lebih baik kayaknya. Oke. Oke, mungkin ada sedikit kata penutup dari Gus Faiz. Ya, itu tadi ya. udah. Nah, jadi gini, dengan wabah COVID, dengan adanya wabah COVID-19 ini, hikmah sangat banyak banget. Sangat banyak kalau kita mau membeli hikmah yang jadi di wabah COVID ini. Mungkin yang pertama adalah Tuhan memberi kita waktu, ruang, waktu yang banyak bagaimana kita berkumpul lagi dengan keluarga, bagaimana kita lebih perhatian terhadap keluarga, karena kalau kita lihat sebelum adanya wabah virus mungkin orang kehilangan waktu dengan keluarganya. Yang kedua, wabah COVID ini semua umat manusia sudah tidak lagi melihat status sosialnya, sudah tidak lagi melihat status agamanya, sudah tidak lagi melihat status mana yang kaya, mana yang miskin. Semuanya disadarkan bahwa hidup ini harus saling tolong-menolong. Itu yang paling penting. Mungkin semua ada wabah, kehidupan kita lebih banyak pada nilai-nilai individualis. Nah, dengan adanya wabah ini, semua orang bergerak untuk membantu, semua orang bergerak untuk saling mengingatkan, terutama pada kesehatan dan energi sense of humanity kita dengan wabah COVID ini diuji. Kita masih punya hati enggak? Kita masih punya nurani enggak untuk membantu sesama manusia? Mungkin ini saja bisa saya sampaikan sedikit hikmah dari adanya wabah COVID ini. Oke, Gus, terima kasih. Mungkin kita tutup saja episode malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.